Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Tinjauan Semantika Produk terhadap iPhone sebagai alat validasi identitas diri pada kalangan mahasiswa sarjana usia 18 hingga 25 tahun di Bandung. Perkenalkan, nama saya Maudy Aulia, NIM 175240004, PTKI kelas 42. Kalau kita perhatikan, perusahaan itu memasarkan produk mereka dengan suatu image atau citra khusus. Contohnya nih, Lemonilo. Itu menjual bahwa mereka tuh suatu mie yang sehat atau healthy food. Ada juga Aqua yang menjual bahwa mereka adalah air mineral yang datang langsung dari pegunungan asli. Ada juga Le Mineral yang menjual bahwa mereka itu air mineral yang punya rasa manis-manisnya. Perusahaan itu memasarkan produk mereka dengan citra merek yang kuat, dengan tujuan untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor mereka. Dalam pembentukan citra merek ini dibutuhkan pemaknaan atas produk yang mereka buat. Dalam hal ini berkaitan dengan ilmu semantika produk. Semantika produk adalah studi tentang kualitas simbolis, bentuk buatan manusia secara kognitif dan konteks sosial penggunaannya, serta penerapan pengetahuan yang diperoleh pada objek desain industri. Dalam ilmu semantika, produk tidak hanya memiliki nilai guna atau use value, tapi juga nilai tanda atau sign value. Sign value itu adalah suatu nilai yang dapat direpresentasikan oleh produk dan dapat diinterpretasikan oleh konsumen. Apple itu membentuk citra merek yang kuat melalui desain, pemasaran, fitur, dan lain-lain yang hingga diklasifikasikan sebagai barang mewah. Kepemilikan barang mewah untuk beberapa orang itu bisa memberikan simbol status atau prestise. Anggapan eksklusivitas dari iPhone menjadikannya objek yang tepat untuk ditinjau dalam studi ini. Subjek yang kami amati adalah mahasiswa sarjana usia 18 hingga 25 tahun. Usia ini berada pada periode emerging adulthood, yaitu masa di mana mereka tuh secara emosional tidak stabil dan terdapat keinginan untuk mencari jati diri, sehingga terdorong kebutuhan untuk tervalidasi identitasnya atau dianggap berhasil di lingkungan sosial. Oleh karena itu, mereka membutuhkan suatu produk untuk merepresentasikan diri mereka. Dalam hal ini kami meninjau produk iPhone. Penelitian terdahulu, produk yang dimiliki dapat menjadi simbol identitas diri atau perpanjangan diri, di mana produk yang kita miliki itu menjadi bagian dari diri kita sehingga dapat merepresentasikan diri kita. Penelitian ini dilakukan oleh BAK pada tahun 1988. Penelitian yang mengkaji iPhone dari sudut pandang citra merek, harga, dan kualitasnya dilakukan oleh Sari dan Astral pada tahun 2025. Ada juga penelitian yang mengkaji proses desain UX iPhone dan persepsi pengguna terhadapnya oleh Joe Ronato dan kawan-kawan. Penelitian tersebut dan masih banyak banget sebenarnya penelitian-penelitian lain. Penelitian sebelumnya itu cenderung memandang dari segi pemasaran dan fungsional, sementara studi ini memandang dari ilmu semantika. Selain itu, belum ada pula penelitian sejenis yang dilakukan pada mahasiswa di daerah Bandung. Metode penelitian yang kami lakukan adalah survei, di mana kami menggunakan pertanyaan, kalimat terbuka dan juga kalimat tertutup, yang diukur dengan skala Likert. Survei ini dilakukan untuk melihat kecenderungan dan pemaknaan iPhone oleh responden. Kemudian data dari survei tadi itu diolah dalam bentuk angka dan akan kami analisis. Lalu, kami juga menggunakan metode studi literatur untuk memahami teori dan temuan penelitian sebelumnya. Berikut adalah hasil survei yang kami lakukan. Kami punya 15 responden, 6 diantaranya pengguna iPhone, 9 diantaranya non-pengguna iPhone. Faktor mengapa iPhone menjadi simbol identitas. Desain iPhone itu geometris, minimalis, dan konsisten. Kalau kita lihat, desain iPhone itu biasanya minim ornamen. Juga bodinya tuh tipis, sehingga punya kesan yang, oh dia nih modern, atau teknologinya berkualitas tinggi. Dan desainnya itu konsisten, sehingga
citra dari iPhone itu melekat kuat pada produknya dan konsumen. Ada juga unsur pengalaman yang didapat dari interface tampilan visual dan kamera. Kalau kita perhatikan, iPhone itu punya antarmuka yang berbeda jauh dengan antarmuka ponsel lainnya. Android, misalnya aja Samsung deh. Kalau kita perhatikan, perbedaan dari interface atau antarmuka ini itu memberikan suatu eksklusivitas pada iPhone sehingga iPhone itu punya suatu keunikan gitu yang berbeda dari ponsel lainnya. Selain itu ada juga unsur kameranya yang digungungkan berkualitas tinggi. Sehingga memberikan pengalaman bahwa iPhone itu punya teknologi yang inovatif dan berkualitas sesuai dengan harganya yang mahal. Kemudian pemaknaan elemen semantika iPhone oleh mahasiswa. Implicit use adalah salah satu teori pemaknaan dalam semantika produk. Kalau kita perhatikan dari survei, itu diketahui bahwa pengguna iPhone memiliki pengalaman yang afektif dan halus, dan mereka tuh punya preferensi yang kuat pada antarmuka iPhone, UI-nya yang elegan, serta desainnya yang minimalis, dan fitur iPhone itu dapat digunakan sebagai sarana ekspresi diri. Sementara pada persepsi bukan pengguna iPhone, kalau kita perhatikan, mereka punya nilai yang rendah pada citra iPhone itu. Mereka menganggap bahwa iPhone bukan produk eksklusif, serta punya nilai yang rendah pada bagian iPhone membantu ekspresi diri atau meningkatkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, makna iPhone hanya terbentuk ketika format desain dan pengalaman pengguna itu sesuai dengan preferensinya, di mana bukan pengguna iPhone itu tidak memiliki preferensi atau anggapan khusus terkait produk iPhone. Sehingga kami menyimpulkan bahwa iPhone di kalangan mahasiswa tidak selalu berfungsi sebagai simbol status atau alat validasi sosial. Namun, iPhone tetap memiliki peran dalam pembentukan identitas diri mahasiswa. Baik Pak, sekian terima kasih. Presentasinya saya tutup. Selamat siang.